Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai sesi edukasi dan konseling gizi. Sebelumnya, tahukah Anda apa itu konseling gizi? Konseling gizi adalah suatu proses memberi bantuan kepada orang lain dalam membuat suatu keputusan atau memecahkan suatu masalah melalui pemahaman fakta-fakta, harapan, serta kebutuhan dan perasaan klien. Tujuannya, membantu klien atau pasien dalam mengubah perilaku yang berkaitan dengan gizi, sehingga dapat meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan klien meliputi perubahan pengetahuan, sikap, dan tindakan. Apakah gizi seimbang itu? Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh. 4 prinsip gizi seimbang, yaitu keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, selalu menjaga kebersihan, dan menjaga berat badan ideal. Yang pertama, kita akan bahas diet rendah garam. Tujuannya yaitu membantu mengontrol tekanan darah, serta prinsipnya cukup energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Bentuk makanan sesuai dengan kondisi pasien. Jumlah garam maksimal 1 sendok teh per hari. Makanan yang dihindari dan dibatasi diantaranya ada kecap, kemudian teh dan kopi, tentunya garam, kemudian keripik-keripikan yang asin, makanan yang diawetkan dalam kaleng seperti sarden, kornet, dan sebagainya, makanan cepat saji, kemudian sayur yang diawetkan seperti acar, kemudian minuman bersoda. Makanan yang dianjurkan, karbohidrat, protein seperti daging tanpa lemak, kemudian sayur-sayuran hijau, dan sebagainya, cukup air putih, dan buah-buahan. Selanjutnya, diet rendah purin untuk penderita asam urat. Makan dan minum sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai kadar asam urat normal. Tujuannya menurunkan kadar asam urat dalam darah dan mencegah terbentuknya batu asam urat. Yang dibatasi dan dihindari, seafood, kemudian tahu tempe dibatasin, kemudian sayur-sayuran seperti daun melinjo, kacang-kacangan, serta bayam, kemudian sayuran yang diawetkan, jeroan, serta emping melinjo. Bagi penderita diabetes mellitus, tujuannya mengontrol kadar gula darah mencapai normal. Makan minumlah sesuai kebutuhan dengan pola makan 3J, yaitu dengan memperhatikan jenis, jumlah, serta jadwal makan. Yang dibatasi dan dihindari seperti kue-kue manis, manisan buah, buah mangga, anggur, serta semangka, kemudian minuman manis seperti susu kental manis, serta minuman-minuman cepat saji yang manis. Makanan yang dianjurkan, karbohidrat kompleks, nasi, roti, jagung, umbi-umbian, kemudian protein hewaninya, ada ikan, kemudian ayam, daging tanpa kulit, kemudian tempe dan tahu, kemudian sayuran berwarna hijau serta berwarna oranye seperti wortel dan labu. Kemudian jika ingin susu, menggunakan susu skim yang bebas gula. Asupan gizi seimbang bagi ibu hamil. Masa kehamilan adalah masa yang penting untuk pertumbuhan optimal janin dan mempersiapkan persalinan. Nah, bagaimana sih pola makan dan asupan yang baik bagi ibu hamil? Berikut adalah makanan yang dianjurkan. Yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh menu sehari yang dapat dikonsumsi oleh ibu hamil.
Saya akan memberikan beberapa informasi mengenai MPASI bagi anak. Seperti yang sudah Bunda ketahui, mulai dari umur 6 bulan, anak sudah dianjurkan untuk mengonsumsi makanan pendamping ASI. Nah, apa saja sih syarat dari pemberian MPASI yang baik? Yang pertama yakni tepat waktu, kedua adekuat, yang ketiga aman, dan yang keempat diberikan dengan cara yang benar. Berikut kebutuhan zat gizi pada MPASI yang perlu Bunda ketahui. Yang pertama yakni karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi anak. Kebutuhannya berkisar 30 hingga 60% dari total kalori harian. Yang kedua yakni protein berfungsi sebagai pembangun jaringan tubuh. Kebutuhannya berkisar 10 hingga 15% dari total kalori harian. Yang ketiga yakni lemak yang merupakan sumber energi juga bagi tubuh. Kebutuhannya berkisar 30 hingga 45% dari total kalori harian. Kemudian untuk kebutuhan vitamin dan mineral dapat diperoleh dari sayur dan buah, di mana porsi sayur dan buah dalam MPASI tidak terlalu banyak karena bersifat pengenalan. Berikut merupakan saran dari WHO terkait porsi sayur dan buah. Dan untuk usia lebih dari 2 tahun dapat menggunakan pola makan sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yakni tumpeng gizi seimbang. Sekarang kita bahas yuk terkait makanan dan camilan instan maupun buatan rumah. Manakah di antara keduanya yang lebih baik? Apakah boleh dan aman memberikan makanan atau camilan instan untuk bayi? Jawabannya yakni aman dan boleh Bun memberikan makanan instan bagi balita, sebab kandungan gizi dalam makanan instan sudah terukur dari segi kalori dan juga sudah terfortifikasi berbagai vitamin dan juga mineral. Namun bukan berarti makanan instan jauh lebih baik dari makanan buatan rumah. Banyak juga keunggulan makanan buatan rumah untuk balita. Antara lain, yang pertama, lebih kaya akan rasa, tekstur, dan aroma. Sebab Bunda dapat membuat makanan sesuai dengan perkembangan balita dan bebas berkreasi untuk mengenalkan berbagai jenis makanan. Yang kedua, membiasakan anak dengan aroma dan rasa masakan Bunda, sehingga apabila anak sudah bisa makan dengan keluarga akan lebih mudah untuk beradaptasi.